Part 2, cara think ya sebagai value investor ngeliat laporan keuangan, specifically bagian income statement. Belum apa-apa langsung lihat revenue, net profit. Kira-kira secara keseluruhan ini kita mencetak untung atau rugi. Revenue. Nah, apakah kita cuma ngeliat omset doang jauh? Pabrik-pabrik ini punya aset tetap yang didepresiasi. Jadi beban ini udah pasti ada. Penjualan dia naik, makanya omsetnya naik, tapi beban pokoknya juga naik. Ya, ini kita sebut sebagai biaya variabel. Dan tentu masing-masing bisnis itu memiliki karakteristik gross profit margin yang berbeda-beda. Tapi pertanyaannya, di balik semua angka ini kan ada cerita. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kemarin kita bahas laporan keuangan part 1, itu teman-teman pada suka, pada minta part 2-nya. Jadi pastiin teman-teman nonton videonya sampai habis. Kalau mau tahu part 2 laporan keuangan sebagai investor, apa aja yang harus kita lihat, faktor-faktor apa aja yang harus kita pertimbangkan. Nah, di video kali ini kita ingin bahas part 2, cara think ya sebagai value investor ngeliat laporan keuangan, specifically bagian income statement. Oke, mungkin boleh ceritain dulu jauh. Teman-teman yang masih baru, income statement ini laporan apa sih? Oke, income statement ini paling teman-teman suka nih. Biasanya kalau kita investor gitu ya, yang kita cek pertama tuh income statement dulu, ya kan? Belum apa-apa langsung lihat revenue, net profit gitu ya. Profit naik nggak year on year? Enggak gitu ya. Kalau quarter lalu naik nggak? Iya. Nah, jadi simpelnya income statement ini kita mau melihat kira-kira perusahaan ini mencetak laba atau rugi. Komponennya sederhana aja ya. Pertama kita catat omset atau revenue, pendapatan kita berapa, lalu beban kita berapa, sampai ke bawah kita mau lihat kira-kira secara keseluruhan ini kita mencetak untung atau rugi. Simpelnya begitu untuk income statement. Oke. Nah, jadi di video hari ini kita langsung bahas aja tanpa berlama-lama lagi. Sebagai value investor di Think, kalau kita ngelihat satu-satu nih dari atas, nanti sambil teman-teman bisa lihat tampilan di sini, kita ambil studi kasus contoh misalnya perusahaan batubara Adi gitu. Oke. Revenue. Nah, apakah kita coba ngelihat omset doang jauh? Nah, sebenarnya kalau kita lihat batubara misalnya, kita kan mau buka kira-kira pendapatannya naik atau turun. Itu pertama. Ya, pendapatan naik atau turun, kita harus dalamin lagi. Pertama, kalau saya suka ya biasa lihat laporan keuangan di laba rugi, pendapatannya ini kontribusinya dari segmen bisnis apa aja. Karena nggak bisa dipungkiri ya, di perusahaan terbuka, itu kadang ada perusahaan yang memang punya beberapa lini usaha. Mungkin ada yang sifatnya holding gitu ya. Kalau kasus untuk AAD, mungkin kita tahu itu mayoritas tambang. Untuk kasus perusahaan lain, mungkin ada yang pendapatannya dari beberapa segmen. Ya. Ada yang mungkin dari batubara, ada yang jasa perkapalan gitu misalnya. Jadi kita mau lihat dulu nih, revenue ini naik dari segmen yang mana misalnya, atau turun dari segmen yang mana. Itu nomor satu, kontribusinya dari segmen mana. Nah, karena misalnya kalau kita ngomongin Adi, mungkin lebih gampang, mayoritas batubara. Tapi kalau kita ngomongin United Tractor jauh. Nah, United Tractor ini lebih rumit ya. Ada banyak segmen usaha, kita tahu dia ada jualan Komatsu misalnya, ada pertambangan batubara, ada kontraktornya, ada jualan emas. Jadi kita mau lihat nih dari beberapa segmen ini kira-kira kontribusinya seperti apa. Itu pertama. Dan informasi itu semua teman-teman bisa langsung lihat di mana. Ketika kita ngeliat laporan keuangan, ada yang namanya catatan kaki. Nah, itu catatan kakinya teman-teman tinggal lihat, katakanlah nomor 27, 26. Itu kelihatan pendapatan dia diisi oleh lini bisnis apa aja. Itu pertama-tama pas kita mau lihat revenue. Yes. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan ya, income statement, jangan lupa cek laporan catatan kakinya. Ya, karena itu kita bisa melihat informasi-informasi yang menurut kita sebagai investor berguna. Jadi kita lebih dapat big picture-nya. Kira-kira story-nya bagaimana, dari mana asalnya, ya kenapa seperti ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sebagai contoh terakhir ya, kita ngomongin saham yang lagi hype, misalnya CDIA. Orang pada berbondong-bondong, oh ini perusahaan investasi segala macam. Padahal pendapatannya itu dari jualan listrik. Nah, itu mungkin teman-teman nggak tahu ya. Kalau teman-teman cek catatan kakinya, itu memang pendapatan dia lebih dari 50% itu dari jualan listrik. Nah, itu kan kalau kita nggak ngecek catatan kaki, kita cuma ngeliat omset 1 triliun, 2 triliun. Tapi dari mana 1 triliun ini dapat? Ya kita harus cek catatan kakinya. Oke, kedua kita lanjut ke COGS atau Cost of Goods Sold. Ya, beban pokok penjualan. Nah, biasanya kita mau lihat apa nih jauh di COGS ini? Oke, kalau kita lihat dari income statement, ya kita cuma bisa lihat kira-kira beban-beban ini sifatnya fix atau variable, gitu kan. Kalau biaya-biaya yang fix itu gampang. Misalkan contoh kita anggap bisnis pabrik gitu ya. Bisnis pabrik ini punya biaya-biaya fix seperti misalkan depresiasi. Jadi terlepas dari bisnis ini jualan berapa banyak ya, lagi sepi atau lagi rame, pabrik-pabrik ini punya aset tetap yang didepresiasi. Jadi beban ini udah pasti ada. Nah, itu satu. Kemudian kita juga lihat variable cost-nya seperti apa. Misalkan kalau kita ambil contoh batubara deh ya. Batubara. Kalau kita jualnya misalkan tahun ini 10 juta ton, beban-beban ini biasanya beban untuk produksinya.
ya. Kalau kita jualannya banyak, produksinya banyak, biaya ini juga ikut naik. Kalau lagi agak sepi, misalkan lagi produksinya turun, jualannya turun, biaya ini ikutan turun. Jadi kita mau coba pinpoint ini kira-kira mana atau berapa banyak yang biayanya fix, mana atau berapa banyak yang biayanya variable. Ya. Itu dari COGS. Ya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat, oh perusahaan ini COGS tahun lalu 1 triliun. Tahun ini naik jadi 1,5 triliun. Kesana naik 50%. Nah kita harus cek dulu. Naiknya ini karena apa? Apakah karena ya biaya packing yang naik, contoh perusahaan manufaktur nih, atau jangan-jangan volume penjualan dia naik, makanya omsetnya naik, tapi beban pokoknya juga naik. Ya itu kita sebut sebagai biaya variabel. Ya jangan sampai cost-nya itu naik, tapi revenue-nya stagnan. Yes. Naiknya karena apa? Karena biaya lain-lain nih yang entah fix cost-nya tiba-tiba naik banyak, padahal volume penjualan nggak gitu nambah. Itu kan kita harus waspada sebagai investor. Jadi kita rangkum lagi, pertama omset, kita mau lihat penjualannya dapat dari mana aja. Kedua, dari sisi cost, biayanya itu apa aja? Berapa persen yang fix? Berapa persen yang variabel, dan tentunya harus sesuaiin lagi balik sama bisnis modelnya masing-masing. Ya sebagai contoh, jangan sampai nih perusahaan batu bara di jauh, tapi pas kita cek COGS-nya kok beban depresiasinya jauh lebih besar daripada beban batu baranya, beban keruk batu baranya. Atau jangan-jangan perusahaan manufaktur biaya bahan bakarnya 50% dari COGS-nya, biaya transportnya. Iya. Nah, itu kan nggak masuk, Nggak sesuai ya bisnis modelnya. Itu yang kita harus assess lagi sebagai investor. Jadi kalau kita udah dapat revenue-nya, dapat beban pokoknya, lalu kita dapat gross profit. Nah dari gross profit ini biasanya kita mau lihat apa? Yang namanya gross profit margin. Ya, katakanlah omset dia 1 triliun, beban pokoknya 800 miliar. Artinya gross profit dia ada 200 miliar. Nah 200 miliar ini kita bisa bandingin terhadap revenue, dapat yang namanya gross profit margin. Ya gross profit margin kurang lebih 20%. Dan tentu masing-masing bisnis itu memiliki karakteristik gross profit margin yang berbeda-beda. Ya, sebagai contoh perusahaan properti, perusahaan yang biasa muternya itu lambat karena asetnya kan besar kan, aset mereka besar, jualannya juga lama, tapi sekalinya jualan itu pasti marginnya mintanya gede. Ya beda sama perusahaan retail, perusahaan distribusi, katakanlah Alfamart, gross profit margin udah pasti kecil. Ya net profit aja bahkan 1%, 2%, 3%. Ya, kan, tapi kenapa? Dikompensasi dengan perputaran yang begitu cepat. Ya, itu yang kita sebut sebagai gross profit. Ya. Tapi teman-teman sebagai investor nggak boleh cuma stuck di revenue, cost, gross profit. Enggak. Masih banyak jebakan-jebakan lain di bawah nih. Oke. Ya, teman-teman pasti nonton sampai habis ya. Habis dari gross profit, apalagi jauh di bawahnya jauh. Kita masuk ke poin selanjutnya, itu biaya operasional. Ya, umumnya biaya operasional itu ada 2. Kita sebutnya selling expense. Lalu juga yang kedua adalah general and administration. Ya, umumnya ya kita mau lihat selling ini sesuai atau enggak sama bisnis modelnya. Misalkan saya bercontoh komoditas batu bara. Batu bara itu tuh jualannya gampang ya. Kita cuma produksi, kita keruk, kita udah ada bayarnya. Biasanya ke PLTU misalnya. Kita udah cuma kirim terus pakai kontrak sistemnya. Jadi secara selling expense itu seharusnya nggak besar. Beda cerita kalau kita misalkan lihat bisnis retail, consumer goods gitu ya. Ambil contoh susu deh ya. Kita bisnis susu ini supaya laku gimana? Ya kita melakukan marketing, melakukan branding, dan ini semua biayanya tuh lumayan gede dibandingkan keseluruhan biaya, ya kan? Mungkin kalau kita ambil contoh lain, mungkin bisnis baju deh, baju ini supaya baju kita laku, ya kita harus bayar artis misalnya, bayar artis semua. Nah ini kita mau lihat lagi, kira-kira selling expense ini sesuai atau enggak sama bisnis modelnya. Kalau yang bisnisnya memang seharusnya gede, ya gede nggak masalah, bukan berarti jelek, ya kan? Yang jadi masalah adalah ketika nggak sesuai sama bisnis modelnya. Bisnis batu bara nih, yang seharusnya selling expense-nya nggak gede, tiba-tiba gede. Nah itu jadi tanda tanya. Ya kedua adalah general and administration. Nah ini biasanya adalah beban head office lah ya, beban kantor. Nah saya biasanya suka melihat beban ini, kita lihat biaya manajemennya, biaya untuk gaji. Ya kan, biaya untuk gaji ini kenapa saya suka lihatnya, karena kita mau lihat kira-kira secara manajemen itu mereka boros atau enggak. Ya kan, baik lagi kita sebagai investor minoritas, kita ini cuma berhak atas laba bersihnya. Jadi kalau memang dari segi owner atau manajemen, mereka kan sebenarnya bisa juga berhak atas biaya gaji mereka, gaji-gajinya mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, dan untuk di selling expense ya, jadi kalau kita ngomongin tadi susu, Ultra Jaya, ketika perusahaan consumer goods melakukan marketing, apakah udah pasti ke translate ke revenue yang meningkat? Jawabannya belum tentu. Jadi kalau kita ngomongin bisnis consumers yang spend biaya marketing gede, katakanlah pakai contoh tadi ya, omset 1 triliun, ya kan, cost-nya 800 miliar, gross profit 200 miliar. Tiba-tiba dari 200 miliar, mereka spend biaya marketing 100 miliar, contoh. Nah, tapi 100 miliar ini setiap tahun dilakuin nih.
setiap tahun dilakuin tapi omsetnya nggak naik-naik. Nah itu kan teman-teman bisa tahu. Berarti untuk dia maintain omset 1 triliun, dia harus keluarin 100 miliar per tahunnya. Ya, belum nanti kalau biaya iklan naik segala macam tapi nggak ke-translate ke revenue, ini artinya kurang begitu bagus. Artinya nggak gitu efisien. Biaya sellingnya udah gede, dia keluarin promosi yang gede tapi nggak ke-translate ke revenue. Nah, ini harus kita waspadai kalau sebagai investor. Ya, balik lagi, kalau kita hanya ngeliat 1 tahun, itu biasa puzzle nggak lengkap. Kita harus cek dalam jangka waktu yang panjang. Dulu biaya marketingnya gimana nih? Apa jangan-jangan makin sekarang itu makin turun, mereka makin efisien? Ada loh perusahaan-perusahaan consumer goods yang biaya marketingnya itu makin efisien. Begitu pula sebaliknya, ada juga perusahaan-perusahaan consumer goods yang tiap tahun iklannya makin naik, tapi omsetnya nggak naik. Jadi artinya apa? Mereka harus keluarin uang lebih banyak untuk mempertahankan omsetnya aja, supaya orang tetap aware dengan produknya, supaya orang mau beli produknya. Itu yang harus kita waspadai. Nah, balik lagi kalau kayak komoditas biasa lebih straightforward ya. Mungkin biaya sellingnya cuma biaya pengiriman, biaya freight segala macam. Tapi basically ya seharusnya kalau perusahaan komoditas, biaya selling dan GA ini udah pasti harusnya lebih stabil. Kalau kita tarik panjang nggak naik turun dan sifatnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan komposisi omsetnya. Ya, beda dengan bisnis consumers. Oke, kita udah dapat omset. Ya kita mau lihat bisnisnya itu dapat uang dari mana aja. COGS bebannya apa aja, beban fix atau variabel, dapat gross profit atau laba kotor, berapa persen marginnya, kita kurangin lagi selling dan GA atau biaya operasional. Dapatlah kita sebut laba operasional, laba operasi. Nah, dimana kalau kita lihat laba operasi, ini sebenarnya sering tricky jauh. Kenapa sering tricky? Kalau teman-teman lihat, pasti teman-teman itu jarang banget ngeliatin laba operasi. Langsung sering ngeliat net profit. Sebenarnya kalau kita mau menganalisa suatu bisnis, kita mau ngeliat pure kinerja bisnis, ya laba operasi ini sebenarnya acuan yang bisa dibilang cukup real. Karena pure dari murni operasionalnya. Jadi dari laba kotor atau gross profit, potong biaya operasional, dapat operating profit. Ya, di bawahnya ini ada 2 biaya tersembunyi lagi. Atau 2 pendapatan / biaya ya tersembunyi. Itu adalah pendapatan atau kerugian lain-lain. Dan kedua, pendapatan atau kerugian dari mata uang asing atau beban bunga. Oke. Boleh ceritain mungkin jauh. Ini lain-lain nih pendapatan kerugian lain-lain ini maksudnya apa? Oke. Biasanya ya kalau saya lihat investor yang mungkin cenderung pemula gitu ya, itu mereka nggak liatin yang others ini. Ya kan, jadi kalau tadi kita udah cerita dari revenue, masuk ke COGS, masuk ke biaya operasional, itu biasanya yang hal-hal yang berkaitan langsung sama operasionalnya perusahaan. Nah, other ini yang kadang kita lupakan. Ya, kita harus lihat catatan kakinya masing-masing. Jadi ketika suatu perusahaan ini mencatatkan laba, itu kita kalau lihat labanya ini banyak ditopang dari pendapatan lain-lain, itu patut kita cek. Kenapa? Karena biasanya yang tidak berkaitan sama operasional ini, sifatnya tuh one time. Cuman sekali aja Cuman nih. sekali. Jadi kita kalau tiba-tiba lihat nih, wah laba perusahaan A tahun ini meningkat banyak gitu. Setelah kita cek ternyata ini dari pendapatan lain-lain. Nah ini biasanya itu tidak berkaitan sama operasional dan kemungkinan besar nggak terulang lagi di masa depan. Ya. Jadi itu yang perlu kita aware. Ya. Ini sebagai contoh ada ya teman-teman, mungkin bisa tampilin nanti beritanya di sini. Tahun 2018 atau 2019 kalau saya nggak salah ingat, Unilever itu jual anak usahanya jual Blue Band. Jadi Blue Band itu sebelumnya dicatat sebagai pendapatan, lalu dia jual nih PT-nya, dibeli sama perusahaan asing lah, perusahaan luar. Blue Band yang dijual. Alhasil si Unilever itu dapat pendapatan lain-lain ya, sekitar berapa triliun saya lupa. Makanya net profit itu jadi gendut. Dan pada saat itu berita-berita semua pada berbondong-bondong Unilever laba naik. Unilever laba naik. Padahal naiknya itu bukan karena operasional dia, melainkan ada penjualan anak usaha ini yang bersifat one off. Malah ke depannya dengan Blue Band udah dijual, otomatis kan labanya sebenarnya makin kecil. Ya, karena Blue Band udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah inilah sebagai investor kita harus bijaksana. Jangan cuma ngeliat net profit. Kita lihat dulu net profit ini dapat dari mana aja. Nah seperti yang tadi, kalau ada pendapatan lain, kita cek dulu pendapatan lain-lainnya ini bersifat one off atau pendapatan yang bisa bersifat konsisten. Ya mungkin tadi kalau Joe kasih contoh ya, Unilever jualan Blue Band, untung gitu ya. Itu mungkin masih still oke lah ya. Cuman kalau teman-teman coba lihat lebih banyak lagi, kadang ada loh pendapatan lain-lain yang sifatnya misalkan ya revaluasi. Ya kan, aset tetap yang dulu dia beli misalkan 100 miliar direvaluasi jadi 300 miliar. Catat keuntungan 200 miliar. Nah, ini kan mungkin pendapatan yang mungkin mungkin nggak terjadi lagi di masa depan gitu. Apalagi nggak ada cashnya. Nggak ada cashnya, cuman nilai bukunya naik. Nah, tadi kita udah lihat yang lain-lain. Ada juga tadi sekarang forex ya. Biasanya kita mau lihat suatu perusahaan ini mencatatkan keuntungan atau kerugian atas mata uang asing. Nah, ini juga sifatnya kita bisa bilang sementara. Ya kan? Misalkan kalau teman-teman lihat mungkin studi kasusnya seperti Indofood gitu ya, banyak utang berbunga dari US dollar, ada juga mungkin Indah Kiat gitu ya. Itu mereka mencatatkan kenaikan atau penurunan atas utangnya.
karena utangnya dicatatkan dalam USD misalnya dan laporannya dicatat dalam rupiah, maka ketika harga dolar ini naik atau turun, itu mereka harus catatkan sebagai laba atau rugi. Ya. Dan ini kan sifatnya mungkin sementara ya. Mungkin utangnya kita bayarnya mungkin 5 tahun lagi. Misalnya seperti itu. Tapi karena ya pencatatan akuntansi lah ya, kita terpaksa mencatatkan seperti ini. Dan terkadang banyak perusahaan yang secara laba keseluruhan itu kekerek naik karena keuntungan forex ini. Jadi mungkin kesannya ini untungnya gede, padahal kalau kita cek secara detail, ini mungkin keuntungan yang mungkin kita sebutnya semu lah ya. Kurang lebih begitu. Ya, I agree. Ya, jadi teman-teman pastiin dari biaya operasional tadi itu masih ada pendapatan atau biaya lain-lain ya, seperti pendapatan penjualan aset atau penjualan revaluasi, jadi dicatat sebagai pendapatan lain. Terus kemudian ada juga pendapatan atau kerugian dari selisih kurs. Tadi bisa juga yang kayak tadi Jauh bilang, perusahaan mencatat rugi nih karena dolar naik, tapi ada juga yang mencatat untung karena dolarnya pas lagi turun. Nah, jadi tapi ini tuh jangan kita kaitin ke laba bersihnya. Ya sebagai gambaran Indofood aja itu kalau kita ngeliatin kurs itu per kuartal naik turun bisa ratusan miliar bahkan sampai triliunan loh. Untung atau rugi kursnya. Indakiat pun sama. Ya tapi sebagai investor gimana nih? Kok gitu kita beli saham kuartal depan labanya turun dong. Aduh, kursnya jelek ya jangan. Kita fokus kepada real kinerja bisnisnya. Anggap ini sebagai part of pencatatan akuntansi aja karena memang diharuskan oleh PSAK pencatatan akuntansi seperti itu, ya udah. Tapi sebagai investor kita tetap pure fokus ke kinerja bisnisnya. Nah, barulah dari kita dapat operating profit tadi, ya kita potong biaya atau pendapatan lain-lain, potong biaya beban bunga, ya, potong selisih kurs, baru dapat yang namanya earnings before tax. Ya, earnings before tax kita potong bayar pajak baru dapat net profit. Yeah. Ya, dan net profit ini ya balik lagi yang kita mau lihat adalah dari net profit katakanlah 100 miliar, kalau kita udah lakuin ini semua, pasti kita tahu apakah 100 miliar yang ini apakah benar-benar laba real dari perusahaannya. Inilah benang merah dari kita mau lihat income statement. Kita mau lihat kira-kira 5-10 tahun ke depan real net profitnya atau yang kita sering sebut sebagai true earningsnya itu kira-kira bisa berapa. Jadi nggak cuman pakai laba tahun ini, laba tahun ini laba 100 miliar, ya udah deh. Berarti kalau sekarang P 5, ya benar ini kalau sekarang. Tapi pertanyaannya, di balik semua angka ini kan ada cerita. Contoh kalau kita tarik panjang nih, kok perusahaan ini omsetnya naik terus nih? Kok costnya makin efisien nih? Jangan-jangan 100 miliar sekarang, ya di tahun 2025, kalau kita tarik ceritanya lebih panjang, 2026, labanya bisa jadi 130 miliar. Artinya kan ada pertumbuhan. Nah inilah kunci yang kita sebenarnya sebagai investor mau identify dalam income statement ini. Story-nya apa? Bebannya gimana? Kedepannya bebannya bisa turun atau enggak? Karena ada aja perusahaan-perusahaan yang bebannya itu sangat ketergantungan dengan harga komoditas. Contoh lagi misalnya Gajah Tunggal. Ya, kalau teman-teman udah ngerti ini semua, kita langsung coba kasih beberapa contoh. Oke. Gajah Tunggal nih. Kalau harga karetnya lagi turun, itu cost dia itu turun banyak banget. Langsung makin jadi efisien. Langsung dalam 3-6 bulan ke depan, labanya langsung melonjak besar. Ya kenapa? Karena harga karet itu turun banyak. Itu yang di costnya turun. Ada juga perusahaan yang di harga jualan naik, seperti komoditas Jauh. Lalu kan udah banyak ngecek komoditas. Boleh ceritain nggak? Efeknya dari kenaikan harga komoditas ke ASP dan cost itu gimana? Karena signifikan banget. Oke, nah ini balik lagi ke masing-masing perusahaan ya. Kalau komoditas batu bara itu lebih straightforward ya. Harga batu bara naik, harga jual produk kita juga ikutan naik. Dan biasanya biayanya itu cenderung lebih stabil karena memang biayanya cuman biaya produksi. Biaya ngeruk doang ya. Biaya ngeruk doang. Mungkin komoditas lain bisa jadi berbeda, tergantung juga dia mainnya di sisi mana. Misalkan kalau di emas gitu ya, kemarin kita udah bahas emas juga, ada yang main di tambang, ada yang main di refinery. Jadi kita pinpoint lagi masing-masing. Cuman yang kita mau sampaikan ya, laporan keuangan ini kan sebenarnya kan akunting ya. Akunting dan kita bisa dapat lebih banyak data di luar dari laporan keuangan. Jadi yang pertama tetap kita harus pahami bisnisnya. Kira-kira faktor-faktor penting apa yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut? Baik dari segi pendapatannya, kira-kira harganya ini ditentukan dari apa aja, ya kan? Volumenya ke depan bisa tumbuh, stuck atau turun. Ini dari pendapatan. Dari biaya juga sama. Tadi mungkin Gajah Tunggal, kita udah tahu bahan bakunya tuh karet. Berarti kita tahu nih, harga karet ini mempengaruhi bahan bakunya, ya kan? Lalu kita juga mau tahu kira-kira laporan keuangan ini relevansinya apa dengan bisnis modelnya. Jadi kita nggak semena-mena lihat laporan keuangan nih, misalkan, ada perusahaan yang marginnya tebal, kita langsung cap bagus. Ada perusahaan yang marginnya kecil, kita langsung cap jelek. Kita harus sesuai lagi dengan bisnisnya. Nah caranya gimana? Mau nggak mau kita harus pelajarin bisnisnya. Ya. Jadi bukan artinya perusahaan properti marginnya tebal, perusahaan bagus. Ya emang udah harusnya tebal. Iya kan, nggak bisa dong, nggak fair. Ya perusahaan dagang marginnya kecil jelek, ya kagak bisa namanya perusahaan dagang kalau marginnya gede bukan dagang. Betul. Nah, namanya dagang biasa kan margin cenderung lebih kecil. Dan inilah yang sebenarnya sebagai investor kita harus lakuin terus. Tentu masing-masing sektor itu ada struktur yang berbeda-beda. Ada yang besarnya bebanan di beban
selling expense, ada perusahaan yang besarnya bebannya di beban COGS, omsetnya juga beda-beda. Ada yang karena batu bara naik, omsetnya jadi naik. Ada yang batu bara naik, malah cost-nya yang naik. Ya contohnya perusahaan semen. Jadi teman-teman ingat sebagai investor, ketika harga batu bara naik, itu ada perusahaan yang diuntungkan, ada perusahaan yang dirugikan. Ya tugas kita sebagai investor, kita perbesar terus arsip kita nih, ngecekin laporan keuangan, pelajarin bisnisnya. Karena dalam satu kejadian, ada perusahaan yang bisa diuntungkan, yang bisa jadi potensi, ada juga perusahaan yang bisa berpotensi dirugikan. Karena semen itu kan bahan bakarnya pakai batu bara. Jadi ketika harga batu bara naik, ya mungkin laba perusahaan batu bara semakin bagus, tapi perusahaan semen labanya jadi nggak gitu bagus. Kenapa? Karena di bebannya tadi atau COGS-nya kalau teman-teman lihat itu ada bahan bakar yang menggunakan batu bara. Nah, jadi pasti teman-teman kalau udah lakuin ini semua, itu tinggal dipraktekin ke berbagai perusahaan. Nah, kalau teman-teman bingung gimana caranya kita lakukan ini semua, teman-teman bisa langsung join 30 Day Investment Program. Karena di program ini akan kita ajarin benar-benar dari basic, dari yang nggak tahu apa itu saham, sampai cara valuasi suatu saham, pelajarin sektor baru gimana. Dan program ini terbatas hanya untuk 100 orang pertama aja. Ya mungkin sekarang sisa 90 orang lagi aja. Karena kenapa? Karena di program ini akan ada grup eksklusif, di mana teman-teman bisa tanya jawab sepuasnya selama 30 hari. Dan teman-teman tentu bayar dengan biaya yang sangat affordable. Jadi teman-teman kalau penasaran banget sama Ting, aduh pingin join Ting, kayaknya tertarik nih, udah untung banyak dari YouTube kita. Kemarin ada yang bilang udah untung dari TBP, NCKL ada yang beggar udah jauh. NCKL ada yang beggar, ya PBSA ada yang ikutan beli. Congrats buat teman-teman. Ya kalau teman-teman ingin pelajarin lebih serius lagi, bisa klik link di description kita. Karena program ini terbatas hanya untuk 90 orang lagi aja. Ya, supaya kita bisa buat grup yang kondusif, kita ingin give the best value buat teman-teman yang ingin memaksimalkan peluang tahun 2025 ini. Dan kalau teman-teman terbantu dengan video ini, jangan lupa dipraktekin ya. Jadi nggak cuma dengerin Ting ngomong apa, oh laporan keuangan gini, itu akan percuma. Semuanya akan sia-sia kalau teman-teman nggak praktekin ya. Kalau teman-teman mau lanjut part 3-nya untuk bedah cash flow, biasanya Ting nih lihat apa aja nih. Balance sheet kemarin udah tahu ya, balance sheet ada aset, ada liabilitas ya. Sekarang income statement udah tahu ya. Pasti teman-teman tulis di kolom komen kalau misalnya mau lanjut kita bedahin cash flow statement, karena kan cash flow ada 3 ya. Ada arus kas dari operasi, investasi, dan financing. Nah, masing-masing aspek ini biasanya apa aja yang penting sebagai investor untuk kita lihat, tulis di kolom komen bawah. Thank you teman-teman. See you in the next setting. Thank you.